Selamat pagi, Abah. Pagi, Sasa. Ini ada Pagi. Yai saya kelihatannya ya hari ini ya nanti. Iya, betul. Hari ini Hmm. spesial, Abah. Hari ini Yai ada siapa? Kiai Mas Yai Kuri. Mas Guri ya. J. Iya, Iya, betul, alhamdulillah. Abah. Nggih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Assalamualaikum Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Dahlan Iskan Ini yang luar biasa. Yai di Malang atau di Jakarta ini? Lagi di Malang. Di Malang. Jadi ini loh, ini puncak kesibukan hari ini ya Yai ya atau besok? Besok, besok, besok. Besok. Ini kan Jadi akan saya mau ada ulang tahun Sasa, akan ada ulang tahun ke-100 Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Masehi. Dan ketua panitianya Yai Mas Guri ya? Nggih, alhamdulillah. Ya, terakhir kita ketemu di mana Yai? Kita ketemu di Pondok Pesantren Macan Putih ya, Singo Putih ya. Iya. Singo Putih yang di mana itu? Pasuruan. Padaan ke atas ya. Betul. Di Tretes. Tretes, Ya. betul nggih. Ya. Terus maju kan Yai pesantren itu? Alhamdulillah semakin maju. Iya. Itu di Tretes, kan Anda mengenal Tretes sebagai tempat wisata. Nah, di sana ada pondok baru, bagus, luar biasa. Namanya Singo Putih ya. Singo Putih nggih. Singo Putih yang istimewa lah. Nah, gitu. Kemudian kami, Yai Mas Guri bersama saya waktu itu hadir di salah satu acaranya dan itu ketemu terakhir. Karena saya sebetulnya terakhir ada ke Unisma, Universitas Islam Malang, tapi Yai pas nggak ada. Ya. Betul. Ya. Luar biasa, Universitas Islam Malang majunya ampun. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita dulu hanya kenal yang di Malang itu yang maju Universitas Muhammadiyah, sekarang Universitas Islam Malang yang NU juga top sejak Yai Mas Budi. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi besok ini acaranya gimana ya? Jadi ini kan sore, ya? Kegiatan puncak hari ulang tahun 1 abad Nahdlatul Ulama Masehi, Pak Dahlan Iskan. Dari 13 rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Tapi alhamdulillah insya Allah rasa nasional karena dihadiri oleh Presiden dan juga tidak kurang dari 10 menteri yang akan hadir, termasuk juga Ketua MPR, juga anggota DPR juga banyak yang hadir, dari BIN, kepolisian, Kapolri, dan lain sebagainya. Wah ini ulang tahun wilayah rasa nasional ya. Rasa PB. Rasa PB. Ya, kenapa ya? Kan barusan PB mengadakan di Jakarta. Kan mestinya cukup. Sejak awal memang PWNU Jawa Timur bertekad untuk bersilaturahmi PCNO se-Jawa Timur, tentu juga tidak menutup kemungkinan PW-PW se-Indonesia untuk bisa bergabung. Dan alhamdulillah insya Allah Ketua PCNO dan Suriah Tanfidia se-Indonesia insya Allah juga hadir pula. Jadi ini membangun kebersamaan karena NU ini kuncinya kan di silaturahmi. Ya. Tapi saya menebak ya, ada satu yang nggak hadir ya. Hadir semua insya Allah. Insya Allah hadir semua. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi tebakan saya salah ya. Ini Yai Mas Guri ini ilmu mantiknya kuat. Jadi saya nggak perlu menjelaskan. Saya menebak ada satu orang yang tidak hadir. Yai Mas Guri bisa menjawab langsung. Jadi saya melangkah 2 langkah di depan, beliau melangkah 5 langkah di depan. Subhanallah. Sasa, Anda mau tanya apa, Sasa? Kabarnya ini kan meriah sekali. Jadi nanti
ada berapa orang insya Allah Prof pesertanya akan hadir nih kalau dari masyarakat? Insya Allah lebih dari 100.000 yang akan hadir. Wow, 100 wow. ribu, Iya. wow, Dan wow. ini semuanya sudah konfirmasi, termasuk juga muslimat, fatayat, juga berpartisipasi aktif. Dan kami merasa surprise Pak Dahlan, Mbak Salsa, bahwa NU ini sesungguhnya sebagai perekat bangsa ya, sebagai perekat bangsa. Sehingga NU ini harus terus kita jaga dan kita lestarikan yang merupakan sebuah legasi dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan sekaligus juga Yai Wahab Hasbullah dan Yai Bisri Samsuri yang tentu di balik itu adalah ada Syekhona Khalil dan tokoh-tokoh yang lain yang menjadi pendiri atau apa namanya founding fathers dari organisasi terbesar dunia ini, saya pikir begitu. Yai Mas Guri, waktu saya ke Mekah 3 bulan yang lalu, ke Jeddah Mekah, saya ketemu seorang anak muda NU yang dulu belajar ke Mekah. Itu niatnya yang utama adalah tidak sekolahnya, tetapi napak tilas Yai Hasyim Asy'ari. Jadi Yai Hasyim Asy'ari dulu ke Mekah kemana saja, kemudian kuliah di mana saja. Dan anak muda ini melakukan itu ya. Dan sampai sekarang sudah sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang kecantol di Jeddah. Dan saya ketemu ketika saya ajak sama-sama mengunjungi proyek gedung yang akan menjadi gedung tertinggi di dunia, mengalahkan yang itu. Banyak ya anak muda yang seperti itu. Jadi anak muda yang seperti itu sangat banyak sekali, Pak Dahlan Iskan. Terus terang, ketika saya di berbagai negara yang kami kunjungi ya, termasuk bahkan sampai di Rusia sekalipun, belajar tentang nuklir segala. Jadi belajar nuklir, belajar tentang apa namanya teknologi digital, bermacam-macam lah ya. Saya ke Cina juga banyak sekali, saya ke Jepang juga banyak sekali. Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan itu menarik. Itu adalah bagian dari historical trip ya, yang dilakukan oleh anak-anak muda. Dan sekarang ini di 1 abad NU ini, kami juga mengundang pada generasi-generasi muda kemarin untuk membuat video tentang historical trip. Dan sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Dan itu nanti akan kita keluarkan satu persatu yang menjadi bagian dari sebuah edukasi bagi anak-anak muda bahwa sebuah perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama itu tidak serta-merta berdiri, tetapi melalui sebuah proses panjang, tapi lebih jauh dari itu adalah adanya satu spiritualitas dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang telah mendirikan NU ini. Maka Yai, saya kan lagi tidak di Indonesia dan ini kan acara di Malang. Saya jadi ingat Yai ketika 100 tahun Hijriah kemarin di Sidoarjo. Ampun Yai, saya tidak bisa masuk sampai ke stadion. Sama ya. Sama. Pengalaman Yai bagaimana waktu itu Yai? Sama. Bahkan saya Pak Dahlan Iskan sudah sudah nginap di Sidoarjo ya. Saya berangkatnya habis maghrib dan sudah ada tempat di sana dan ternyata nggak bisa masuk juga karena berjubel ya. Jadi ratusan ribu lautan manusia yang hadir di sana, inilah menunjukkan spontanitas dan rasa sense of belonging terhadap Nahdlatul Ulama ini luar biasa. Nah, di Malang ini dengan pengalaman yang ada di Sidoarjo, maka kita memiliki sebuah konsep dengan drop zone ya, di tempat-tempat transit ya yang sudah kita persiapkan. Bahkan Pak Dahlan Iskan ada suatu hal yang sangat menarik di Malang ini, gereja-gereja di sekitar stadion itu tidak melakukan
semacam ibadah pagi, tetapi justru ditunda sore hari. Dan mereka pun, saya menulis hari ini rasanya sudah terbit di SWE bahwa Katedral Malang itu biasanya Sabtu Minggu itu mengadakan 6 kali misa, tetapi misa hari Sabtu sore sama Sabtu malam itu dibatalkan, kemudian misa Minggu pagi sama Minggu siang dibatalkan, misanya tinggal 2 dari 6, yaitu Minggu sore sama Minggu malam. Luar biasa. Bahkan, tapi sebetulnya tidak dilarang kan, karena mereka boleh, cuma kan jemaatnya akan parkir sangat-sangat jauh, sehingga terus mereka membuat keputusan itu. Hebat sekali. Betul. Dan uniknya, bukan uniknya, tapi satu solidaritas yang telah dibangun oleh mereka itu adalah dia menyiapkan tempat sholat, dia menyiapkan tempat wudhu, dia menyiapkan minuman, dia menyiapkan makanan, dia bahkan juga menyiapkan pengobatan gratis. Ini luar biasa nih, Pak Dahlan. Jadi 8 gereja itu bahkan ada di situ videotron yang langsung nanti rilis dari stadion. Oh, wow. Jadi pihak gereja Katolik itu seperti itu, dari pihak gereja Kristen Protestan, saya dengar juga begitu ya, GKJ, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya. Betul sekali. Dan juga banyak non-Muslim yang membuka semacam outlet di pinggir-pinggir jalan ya. Dan ini nanti ribuan kira-kira yang membuka outlet itu untuk berbagi minuman, berbagi roti. Sungguh terenyuh melihat itu. Saya dengar juga Muhammadiyah juga turun tangan ya. Gimana Pak Dahlan? Saya dengar Muhammadiyah juga turun tangan. Oh betul. Muhammadiyah sudah menyiapkan dapur umum yang mempersiapkan 10.000 nasi bungkus. Sehingga saya jadi agak berhumor sedikit di tulisan saya kemarin. Ini antara NU dan Katolik begitu rukun, antara NU dan Kristen Protestan begitu rukun, antara NU dan Muhammadiyah begitu rukun. Mudah-mudahan di dalam NU sendiri juga sangat rukun, gitu ya. Iya. Ini bagian dari ibrah ya Pak Dahlan ya. Bagian dari ibrah dengan Nahdlatul Ulama melalui Jawa Timur inilah semuanya mudah-mudahan melaksanakan muhasabah. Jadi introspeksi diri bahwa dengan kebersamaan, dengan persatuan itu menjadi landasan dasar untuk membangun sebuah organisasi besar ini. Dan ini terus terang harus dijaga, dirawat, dikembangkan, karena NU ini bukan semata-mata berada di Indonesia, tapi sekarang ini sudah ada di dunia, karena sudah ada pengurus cabang istimewa di berbagai negara. Ya, waktu saya ke Jepang juga ketemu anak muda yang jadi ketua cabang NU di Jepang. Betul sekali Pak Dahlan. Yai Mas Kuri dulu jadi rektor Universitas Islam Malang berapa periode? Lupa. Saya 2 periode ditambah dengan 1 tahun setengah untuk perpanjangan kemarin. Alhamdulillah Pak Dahlan, kita membuat semacam legasi-legasi. Ya, kalau istilah saya begini, Yai Mas Kuri, orang itu hidup harus pernah setidaknya 1 kali membuat sejarah. Nah, dan saya lihat Yai Mas Kuri sudah membuat sejarah, yaitu memajukan Universitas Islam Malang, begitu. Alhamdulillah Pak Dahlan, ini kemarin dan ternyata bikin dua sejarah, menjadi ketua panitia ulang tahun NU ke-100 yang meskipun dilaksanakan wilayah tapi rasa PB. Dan belajar banyak dari 100 tahun waktu Hijriah, sehingga mudah-mudahan lebih tertib ya, lebih lancar ya Mas Budi ya. Mudah-mudahan.
Dan ini juga Ya. animo masyarakat luar biasa Pak Dahlan. Seperti kemarin kami sosialisasi ke PCNO se-Jawa Timur, mereka datang juga sudah membawa berbagai macam bekal ya. Tapi sebagai tuan rumah, juga kami mempersiapkan air mineral, roti, kemudian juga makanan. Insya Allah sudah tersedia kurang lebih sekitar 70.000 bungkus atau kotak makanan yang kita persiapkan. Jadi ini betul-betul gerakan rakyat ya, Pak. Gerakan rakyat. Karena yang sudah menyatakan diri tidak tidak mengharapkan nasi di pagi hari dari minggu itu ada kurang lebih sekitar 70 orang atau 70.000 orang sudah menyatakan tidak mengharapkan nasi untuk sarapan pagi karena dia sudah membawa bekal. Oh, mempersiapkan diri sendiri. Ya, betul sekali. Yai, kalau Yai Maskuri boleh menebak, sekali-sekali kan boleh Yai menebak. Ya, waktu ulang tahun ke-100 Hijriah dulu, saya kejebak di mana Yai? Di jalan kira-kira gitu. Iya, di jalan tol. Bisa jadi di jalan tol ya. Saya tadi sudah mau bilang di jalan tol. Iya. Sepanjang itu. Iya, di jalan tol itu. Dan kiai-kiai sepuh itu juga terjebak di jalan tol. Tidak bisa masuk. Saya kira di depan jalan depan stadion. Ternyata jalan tol. Iya. Dan Sasa waktu itu mungkin lagi di luar negeri. Itu yang namanya kejebak itu kan macet di jalan tol gitu kan. Ini enggak bisa bergerak ya sudah ya di jalan tol itu. Iya. Kalau mau jalan kaki ya jauh sekali gitu ya Pak ya. Iya, kalau masih di jalan tol. Ya. Iya. Kalau saya saat itu terjebak di poliklinik. Oh. Jadi poliklinik. di poliklinik itu ada selasar itu di depannya. Nah, saya di situ di lantai 2. Pokoknya naik tangga di lantai 2, nggak tahu itu rumahnya siapa, yang jelas dibuka gerbangnya, kita bisa masuk di situ gitu ya. Ya, membuka HP saja di situ melalui online gitu aja. Tapi karena waktu itu kami ada sopir Yai, jadi saya dengan Pak Tommy Gutomo, direktur utamanya Biswe, jalan kaki menuju rest area meskipun jauh. Dan di rest area lah kami mengikuti live ulang tahun ke-100 NU itu, dan di situ pas menyanyikan Subhanul Waton. Jadi ya sudah di situ di rest area. Iya. Jadi nanti Bapak Presiden akan memberikan pidato jam berapa kira-kira ya? Sekitar jam 9-an. Oh, minggu pagi ya? Minggu pagi. Jadi kalau tidak maju nanti, karena kalau rundown kami kan jam 6.30 sudah mulai, tetapi dari protokol kepresidenan itu merancang jam 8. Maka ini kami juga sedang melakukan negosiasi, terutama bagaimana bisa diajukan paling tidak jam 7, karena juga kalau terlalu siang itu cukup panas. Ya. Dan kita juga memperhatikan tentang kesehatan jamaah juga. Karena 1 hari 1 malam tidak tidur ya. Betul. Yai Maskuri sendiri hari itu supaya tidak terjebak di luar stadion, upayanya apa nanti? Bahkan kami pagi ini selaku ketua panitia, nanti jam 6 itu sudah juga ada dialog dengan TV dan langsung live ya dari stadion. Nah, setelah itu ada gladi bersih dan lain sebagainya. Maka kami justru sudah inden ini booking hotel di sebelah Stadion Gajayana itu. Walaupun saya orang Malang, tapi saya sudah siap-siap ini berangkat nanti ini, Pak Dahlan. Jadi kalau di Stadion Gajayana itu sampingnya persis kan ada Hotel Arya Gajayana itu. Nah, saya nanti jalan kaki aja dari situ ke stadion itu. Pasti tidak macet ya. Kayaknya kalau macet
Kalaupun toh Kalau macet macet cuma mungkin di depan. Nah, di macetnya depan jalan kaki stadion kali, ya. kira-kira begitu. Ya, berarti Jawa Timur tetap barometer Nahdlatul Ulama ya, Yai. Alhamdulillah, Ya, kami pikir seperti itulah Pak Dahlan. ya. Iya, Ya, iya. syukur Alhamdulillah. Iya. Sasa, terima kasih Iya. pagi ini Yai Mas Guri bisa bersama saya, bersama Anda, bersama kita Iya. semua, sehingga bisa tahu kita gambaran ulang tahun ke-100 tahun versi Masehi di Malang yang mulai nanti berarti siang ini sudah mulai ramai ya ya. Siang ini sudah mulai, nanti akan ada apel Banser juga sekitar 2.000 bersama dengan TNI Polri dan sekaligus juga pembagian tugas pos-pos yang akan diisi oleh bagian keamanan, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas wudhu, fasilitas MCK dan sebagainya sudah kita persiapkan sedemikian rupa karena kami juga mengajak kepada warga di sekitar Stadion Gajayana untuk membuka diri rumah-rumah yang bisa ditempati atau yang bisa digunakan untuk membuang air kecil dan sebagainya bersama dengan Pak Wali Kota Malang. Dan kita punya Pak Wali Kota Malang ini sebagai panitia lokalnya, ini Pak Dahlan Iskan. Jadi Pak Wali Kota itu ketua panitia lokal, saya sebagai ketua panitia di tingkat Jawa Timur. Lalu kemudian Pak Wali Kota Batu sebagai wakil ketuanya dan Bupati Malang sebagai pengarahnya. Sehingga ini kekuatan-kekuatan ini kita kerahkan semuanya sehingga menjadi bagian dari unsur yang akan mensukseskan kegiatan ini. Dan sekali lagi tekad PWNU Jawa Timur adalah mempersatukan dan sekaligus menciptakan satu kebersamaan dalam rangka untuk menjaga, merawat, dan sekaligus mengembangkan khidmat Nahdlatul Ulama kepada bangsa dan negara, bahkan dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya, Yai Mas Guri ya. Sekarang di sini sudah jam 1 lebih, saya belum tidur. Jadi saya ikut tidak tidur karena ulang tahun NU ke-100. Terima kasih Pak Dahlan. Mudah-mudahan Pak Dahlan sehat selalu. Makasih ya Sasa, terima kasih. Ada pertanyaan dari audiens? Ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan sih, cuman yang pertama begini. Nah, sebenarnya nilai besar apa atau Pak yang dibawa dalam acara ini, terutama yang mungkin untuk kaum muda seperti saya? Ini Pak Mas Guri. Iya. Baik. Jadi kita ini memberikan satu model pendidikan ya pada anak-anak muda bahwa sebuah organisasi besar ini selalu memberikan sebuah ibrah kepada anak-anak muda bahwa kegiatan-kegiatan spiritualitas yang kita bangun, salah satu kegiatan Harlah ini, bahwa di dalam kehidupan manusia itu nggak cukup dengan rasionalitas dan intelektualitas saja, tetapi juga harus dibangun spiritualitasnya. Dengan spiritualitas inilah yang kemudian di dalam hidupnya itu akan lebih waspada dan hati-hati di dalam menjaga sebuah amanah. Karena ketika kita diberikan amanah, maka tugas utamanya adalah berkhidmat, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari praktis itu besok ini yang seksi sibuk itu kan anak-anak muda semua kan yang fisiknya masih kuat-kuat itu ya. Betul. Dan kita melibatkan anak-anak IPNU, IPPNU, dia punya peran-peran strategis Pak Dahlan, dan inilah yang menjadi bagian dari kaderisasi, di samping juga memberikan pelajaran tentang spiritualitas. Begitu. Baik, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih Kiai. Semoga hari ini lancar selalu ya. Amin. Semoga semuanya masyarakat juga bisa lebih melihat langsung begitu bagaimana acara ini tuh bisa mempersatukan semua kalangan, tidak peduli apa latar belakang agamanya, tidak perlu peduli berapapun usianya begitu ya. Jadi semoga semakin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa itu tadi keseimbangan antara spiritualitas, ilmu, dan apa tadi Kiai satu lagi?
Intelektualitas dan rasionalitas kurang itu. bermakna tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Wah, quotes hari ini. Matur nuwun, Kiai. Atas waktunya, sukses selalu. Makasih. Saya Alif ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.